Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramanini. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah contoh kasus yang saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien pada Penerapan Rekam Medik Elektronik di Fasilitas Kesehatan. Keamanan data pasien dalam rekam medis elektronik (RME) di fasilitas kesehatan menjadi perhatian utama akibat meningkatkan kasus pencurian data dalam kesehatan yang bocor dapat menyebabkan kerugian material maupun psikologis bagi pasien. Prinsip keamanan informasi mencakup 6 aspek: privasi, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation. Berdasarkan berbagai penelitian, masih ditemukan fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan data pasien. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis 20 artikel dari berbagai sumber terpercaya seperti Google Scholar, Crossref, Portal Garuda, dan Scopus. Kriteria inklusi dalam pemilihan artikel mencakup artikel yang membahas tentang keamanan data pasien dalam RME, ketersediaan untuk diakses dan diunduh, serta berasal dari berbagai metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Artikel yang dipilih memiliki rentan tahun publikasi antara 2012 hingga 2022. Hasil: privasi, digunakan login username dan password, automatic logout, teknologi enkripsi dan pemblokiran akses data. Yang kedua, integrity, perubahan data dilakukan oleh administrator tanpa menghapus data lama. Yang ketiga, authentication, menggunakan tanda tangan elektronik, PIN atau sistem biometrik. Yang keempat, availability, data harus dapat diakses dengan cepat, terutama untuk keperluan BPJS. Yang kelima, access control, pembatasan hak akses dilakukan dengan user ID dan password. Yang keenam, non-repudiation, pencatatan transaksi dilakukan melalui log file dan sistem audit. Adapun pembahasan, meskipun sebagian besar fasilitas kesehatan telah menerapkan standar keamanan informasi, masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek seperti kurangnya tanda tangan elektronik, masih digunakan satu user ID untuk beberapa pengguna, serta belum adanya kebijakan resmi terkait akses data pasien. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem keamanan informasi. Kesimpulan, sebagian besar fasilitas kesehatan telah menerapkan aspek keamanan dalam data rekam medis elektronik, tetapi implementasi masih belum maksimal. Pengelolaan sistem perlu meningkatkan metode keamanan seperti penerapan smart card, teknologi strong encryption, dan sistem backup. Fasilitas kesehatan perlu meningkatkan kebijakan pembatasan akses serta memastikan bahwa pengguna sistem memahami pentingnya keamanan informasi. Adapun materi yang kedua, contoh kasus yang saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Peran Big Data dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Informasi Kesehatan. Pembahasan, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, termasuk brand dan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang kembali muncul. Teknologi informasi, khususnya Big Data, dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem informasi kesehatan dengan mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Dengan penerapan yang tepat, Big Data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, dan memprediksi tren kesehatan masyarakat.
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode Library Research Studi Pustaka dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel terpercaya yang membahas big data dalam sistem informasi kesehatan. Literatur dipilih penggunaan provosive sampling dengan keterangan referensi dalam 10 tahun terakhir. Hasil peningkatan akurasi data meminimalkan kesehatan dalam rekam medis. Yang kedua, pemantauan real time menggunakan wear lab device dan LOT untuk memonitor kesehatan pasien, pengambilan keputusan berbasis data, dan integrasi dengan AI dan machine learning. Pembahasan Big Data memiliki potensi besar dalam revolusi sistem informasi kesehatan, namun menghadapi tantangan seperti keamanan data, infrastruktur teknologi, dan regulasi pelindungan privasi. Diperlukan kebijakan yang mendukung dan tenaga ahli yang terampil untuk mengoptimalkan implementasi Big Data dalam sistem kesehatan. Adapun kesimpulan, Big Data berperan penting dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi kesehatan dengan mendukung pengelolaan data skala besar, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Meskipun menghadapi tantangan seperti pelindungan privasi dan infrastruktur teknologi, implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisien dan kualitas layanan kesehatan secara global. Nah, itulah contoh kasus dari 2 materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.